Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Pertama, pengertian organisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan harus diamati menggunakan mikroskop. Mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai tempat seperti air, tanah, udara, makanan, dan permukaan tubuh. Peran mikroorganisme dalam kehidupan dan teknologi. Mikroorganisme yang umum adalah bakteri, virus, dan jamur. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam ekosistem, rantai makanan, dan berbagai aplikasi teknologi. Beberapa mikroorganisme bermanfaat bagi kehidupan manusia, sementara yang lainnya dapat membuat kita sakit. Ciri-ciri umum, sebagian besar mikroorganisme berukuran sangat kecil, biasanya antara 2,2 hingga 2 mikrometer, sehingga memerlukan alat seperti mikroskop untuk dilihat. Keragaman genetik. Mikroorganisme sangat beragam dalam hal bentuk, struktur, fungsi, atau metabolisme. Ya, misalnya ada mikroorganisme yang bersifat aerobik atau yang membutuhkan oksigen, kemudian anaerobik, tidak membutuhkan oksigen, atau bahkan dapat hidup di lingkungan ekstrem. Sifat reproduksi cepat. Banyak mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, dapat bereproduksi dengan cepat melalui pembelahan biner atau metode lain. Ini memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Metabolisme bervariasi. Mikroorganisme memanfaatkan berbagai sumber energi dan nutrisi. Ada yang memperoleh energi dari sinar matahari atau fotosintesis, senyawa organik atau heterotop, atau senyawa anorganik kemosintesis. Kemampuan hidup di lingkungan ekstrem. Banyak mikroorganisme dapat bertahan di lingkungan yang sangat ekstrem, seperti suhu yang sangat tinggi, salinitas tinggi, atau keasaman dan kebasahan ekstrem. Klasifikasi mikroorganisme. Pertama, jamur atau fungi, yang kedua khamir, yang ketiga bakteri, yang keempat alga, mikroskopis atau algae, yang kelima protozoa. Pertama tuh jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang tidak bisa membuat makanannya sendiri karena mereka tidak melakukan fotosintesis. Mereka memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungannya, seringkali dengan mendegradasi materi organik. Karakteristik, memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Mereka dapat berupa uniseluler seperti alga atau multiseluler seperti kapang dan jamur besar. Reproduksi dapat terjadi secara aseksual melalui spora atau tunas atau seksual. Jamur berperan penting dalam ekosistem sebagai dekomposer yang membantu memecah materi organik yang mati. Contohnya Aspergillus, kapang yang digunakan dalam fermentasi, Penicillium yang menghasilkan antibiotik penicillin, Candida albicans. Yang kedua itu ada khamir. Khamir adalah jenis jamur uniseluler yang umumnya dikenal dalam proses fermentasi, baik untuk produksi alkohol maupun pembuatan roti. Khamir memecah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida melalui fermentasi. Karakteristiknya uniseluler dan lebih besar dari bakteri. Reproduksi terutama dengan tunas, meskipun ada yang memiliki pembelahan sel, tidak berklorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis. Contohnya Saxarophus cerevisiaceae, Candida. Yang ketiga, bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang tidak memiliki nukleus yang terikat membran, merupakan salah satu organisme paling beragam dan banyak ditemukan di hampir semua lingkungan, dari tanah hingga usus manusia. Karakteristik, uniseluler dengan ukuran antara 0,2 hingga 2 mikrometer. Dinding sel bakteri bisa mengandung peptidogan atau lapisan lipid ganda. Reproduksi biasa dengan pembelahan biner yang sangat cepat dalam kondisi yang menguntungkan. Bakteri dapat bersifat anaerobik atau anaerobik.
atau fakultatif anaerobik. Perannya, sebagian bakteri bermanfaat seperti bakteri penguraian yang memecah bahan organik dan bakteri usus yang membantu pencernaan. Sebagian lainnya bersifat patogen seperti Mycobacterium tuberculosis atau Escherichia coli yang menyebabkan infeksi pada manusia. Contohnya Lactobacillus, Staphylococcus aureus. Yang keempat ada alga. Alga adalah organisme eukariotik yang melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, tapi mereka tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Alga mikroskopis merupakan produsen primer yang penting dalam ekosistem perairan, menyumbangkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi banyak organisme laut. Karakteristiknya eukariotik dan biasanya ditemukan di lingkungan berair, baik laut maupun air tawar. Memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Bentuknya bisa uniseluler seperti diatom atau multiseluler seperti ganggang laut. Alga berperan penting dalam siklus karbon dan sebagai produsen utama di ekosistem perairan. Contohnya Chlorella, diatom, Spirogyra. Yang kelima ada protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik yang umumnya hidup di lingkungan berair atau sebagai parasit dalam tubuh organisme lain. Protozoa menunjukkan berbagai macam cara pergerakan, misalnya dengan flagella, cilia, atau pseudopia. Karakteristiknya uniseluler tetapi lebih kompleks daripada bakteri. Mereka dapat bergerak aktif dengan berbagai struktur seperti flagella, cilia, atau pseudopia. Beberapa protozoa bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Perannya ada yang berperan sebagai predator mikroorganisme lain di lingkungan air. Beberapa bersifat patogen, menyebabkan penyakit seperti malaria, disentri, amoeba, atau penyakit tidur Afrika. Contohnya Plasmodium, amoeba, Trypanosoma. Baiklah, pada ini kesimpulannya, mikroorganisme adalah kelompok organisme yang sangat beragam dan memiliki peran penting dalam ekosistem, kesehatan, dan teknologi. Mereka berkontribusi dalam siklus nutrisi, produksi makanan, serta penelitian bioteknologi, namun juga dapat menyebabkan penyakit dengan keragaman fungsi, struktur, dan habitatnya. Mikroorganisme memainkan peran kunci dalam biologi, kedokteran, dan industri, memberikan dampak signifikan pada ekosistem dan kehidupan manusia. Terima kasih.